hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam untuk jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara sekalian, hari ini kita akan masuki serial khotbah yang baru. Namun demikian, sebelum kita masuk ke khotbah serial yang baru, saudara-saudara sekalian, seperti biasanya informasi buat saudara sekalian, jangan lupa klik subscribe dan lonceng pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, kalau ada khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi aktif di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita ke pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya ke tengah-tengah pergumulan kami, firman itu meneguhkan iman kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjelaskan dengan bahasa sederhana, supaya setiap jemaat boleh mengerti firman dengan baik. Kuasai hati kami, Tuhan Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema baru yang hari ini adalah ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Ini tema baru. Dan perlu suatu penjelasan bahwa saudara sekalian, semua produksi khotbah daripada lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku, memakai integrative thinking dan menggunakan faith in Christ, intimacy with God, Christian worldview. Tiga hal itu bergabung menjadi satu untuk memahami semua firman Tuhan yang kita dengarkan, saudara sekalian. Dan tentunya roh kita bersama roh Tuhan yang terus meneguhkan kita, saudara-saudara sekalian. Mengapa tema serial terbaru ini, ketika aku mengenal kehendak Tuhan, terus ada, saudaraku? Karena sangat berkaitan dengan khotbah serial sebelumnya. Khotbah serial sebelumnya adalah ketika Tuhan menjawab doa. Saudara sekalian, perlu saudara ingat kembali, refresh your mind. Ketika Tuhan menjawab doa, saudaraku, di situ kan Tuhan menjawab yes, Tuhan menjawab no, dan Tuhan menjawab wait. Nah, wait-nya itu, saudaraku, menjadi sentral daripada pergumulan setiap orang percaya, bukan? Nah, wait itu dalam penantian itu, saudara-saudara sekalian, wait itu belum selesai. Karena wait itu perlu penjelasan detail, saudaraku, supaya saudara lebih memahami itu firman Tuhan. Maka hari ini perlu tema ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saudaraku, itu dimasukkan ke dalam posisi dalam keadaan wait. Nah, ini dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan, saudaraku, untuk bergumul, mengerti kehendak Tuhan dalam posisi wait, yang arahnya bermuara ke yes atau bermuara ke no, saudaraku. Ini pergumulannya. Maka perlu ada khotbah serial ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara harus perhatikan, pengenalan akan kehendak Tuhan tidak mudah, saudaraku. Karena Tuhan itu besar, kita kecil. Tuhan itu unlimited, tidak terbatas, kita terbatas. Tuhan itu pencipta, kita ciptaan, saudaraku. Sehingga pengenalan dengan Tuhan itu menjadi tidak mudah.
Namun demikian Tuhan memperkenankan dirinya untuk kita kenal, saudara-saudara sekalian. Karena tidak mudah, maka kita lalui step by step lewat pergumulan hidup kita. Makin lama makin jelas kita mengerti pergumulan hidup, mengenal kehendak Tuhan. Ini yang ada dalam posisi wait, saudaraku. Jadi perlu ada penjelasan detail dalam posisi wait itu untuk mengenal kehendak Tuhan, yang bermuara ke yes atau bermuara ke no. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami jemaat, saudaraku, sehingga jemaat jadi bingung bagaimana bisa menjalani hidup ini, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara, mengenal kehendak Tuhan itu ada 5 poin. Untuk seri pertama ini kita bahas 3 poin dulu, saudaraku. Oke, untuk seri pertama kita bahas 3 poin, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan dengan baik. Poin pertama, saudara-saudara sekalian, pernah nggak dalam pengalaman saudara ketika mengenal kehendak Tuhan itu, Pak, saya dalam posisi wait itu udah mulai jelas kehendak Tuhannya, begitu. 2 bulan ini udah mulai jelas, tapi tiba-tiba bulan ketiga jadi kabur lagi, Pak, begitu. Antara yes and no, jadi kabur lagi. Nah, saudara, jangan menjadi kaget, jangan menjadi panik, jangan menjadi kecil hati. Karena peristiwa sebenarnya terjadi itu hal yang wajar dalam proses wait untuk mengerti kehendak Tuhan. Kan baru mengerti, belum fixnya. Kan baru pergumulan dalam pengenalan, saudaraku. Itu terjadi, itu disebut sebagai pengenalan kepada kehendak Tuhan. Itu poin pertama. Yaitu sifatnya progresif atau regresif. Progres itu makin maju, regresif itu makin mundur, saudaraku. Jadi saudara, tiba-tiba udah jelas, kemudian enggak lagi. Itu harus terjadi dalam pengenalan akan kehendak Tuhan, saudaraku. Itu poin pertama, saudara sekalian. Jadi setiap saudara akan mengarungi itu. Setiap saudara akan menjalani hal seperti itu. Misalnya, saudaraku, saya udah dekat dengan ini tentang perpacaran. Saya udah dekat dia 3 bulan, Pak. Begitu. Saya pikir dia udah senang sama saya. Bulan keempat dia married sama orang lain. Itu berarti sudah nggak ada, saudaraku. Penjelasan itu jadi jelas, saudaraku, ya. Jadi pengenalan akan kehendak Tuhan, poin pertama, dia bisa tambah jelas, bisa tak kabur. Kita jalan dalam wait ini, saudaraku. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang ini bukan, saudara bergumul hal yang lain, saudaraku. Dalam posisi wait itu harus terjadi poin pertama. Jadi jemaat dalam hal ini hal yang wajar dalam pergumulan itu, saudaraku, ya. Kemudian poin kedua, saudaraku. Selain daripada terjadi progresif and regresif, ada poin kedua dalam pengenalan kehendak Tuhan, saudaraku. Terjadi kedua itu adalah sign, tanda. Tuhan pasti memberikan tanda kepada kita, saudaraku, bagi setiap kita yang ingin mengenal kehendaknya. Tanda Tuhan diberikan kepada kita sifatnya fleksibel. Tanda sign itu, saudaraku, Tuhan berkenan menyatakan signs-nya kepada kita, tandanya kepada kita, saudaraku, sesuai dengan kapasitas kita menangkap maknanya. Nah, yang menjadi penyakit kekristenan sekarang adalah ingin tanda dari Tuhan itu yang spektakuler selalu sifatnya. Yang wah, saudaraku. Padahal Tuhan ingin memberikan yang paling mudah untuk kita pahami, saudara sekalian. Jadi nggak usah cari yang spektakuler. Pemberian sign tanda oleh Tuhan, saudaraku, perhatikan poin ini. Sign itu tidak boleh baku. Sign itu, saudaraku, fleksibel. 1001 macam sign. Tidak boleh baku. Sign kepada saya, kepada orang lain tidak selalu harus sama, saudaraku. Ketika kita melegalkan bahwa sign yang terjadi pada dia harus sama terjadi pada aku, itu menjadi kekristenan itu, kerohanian itu menjadi rusak parah, saudaraku. Saya kasih contoh. Zaman Bapak Abraham, ketika ia mencari istri untuk anaknya Ishak, dia menyuruh hambanya Eliasar pergi ke kota Nahor, ke kota saudaraku di sana, untuk mencari istri bagi anakku. Pergilah orang tua ini sampai depan pintu kota Nahor, saudaraku. Di situ ada sumur. Dia berdiri di situ. Dia berdoa. Dia bawa 1 onta, saudaraku. Dia berdoa. Allah Yehova, setelah saya selesai berdoa, jikalau ada seorang anak gadis, kasih aku minum dengan buyungnya, dan onta-ontaku juga dikasih minum. Itulah istri untuk anak tuanku. Amin. Waktu dia buka mata, datang Ribka, loh, saudaraku. Ribka itulah istrinya Ishak. Nah, Tuhan kasih orang tua itu sign. Sederhana, saudaraku. Jadi di zaman Eliasar, sign-nya sederhana. Dan jangan saudara pakai untuk mencari pacar dengan menggunakan sign dari Eliasar. Itu keliru besar, saudaraku. Jadi kalau saudara pakai cara itu jadi tidak benar. Misalnya, ya kalau cari pacar dengan sign-nya Eliasar, saudara harus cari sumur di sini, zaman ini. Sumur masih ada sih, tapi airnya udah kotor, banyak kodok di situ, saudaraku. Saudara berdoa di situ. Tuhan Yesus sudah umur 50, nggak ada yang mau. Jika habis berdoa ada seorang anak gadis kasih aku minum, berhubung air sumur kotor,
kasih aku minum teh botol aja, dan aku nggak ada onta di sini, bawa seekor anjing, anjingku mau dikasih minum, itulah istri untuk aku. Kamu buka mata, ada orang buta di situ, kamu kawin sama dia, saudaraku. Jadi sign nggak boleh begitu, saudara sekalian. Tentunya sekarang cari pacar di mana? Di persekutuan doa, di gereja, tempat saudara kerja, tempat ngumpul-ngumpul, di sport center, saudaraku, disuruh menemukan teman hidup. Jadi sign itu 1000 macam sign, saudaraku. Tidak boleh baku, saudara sekalian. Saudara ingat hal ini, poin penting, saudaraku. Saya kasih contoh. Boleh nggak Pak Pendeta, kita pakai sign lewat mimpi? Boleh. Tapi tidak boleh baku. Saya kasih contoh. Seorang ibu, anak lakinya mau sekolah di mana? Anak gadisnya mau pindah ke negara mana? Suaminya mau kerja apa? Mamanya bilang, tunggu ya, mama tidur dulu. Semua tidur, pakai mimpi. Itu keliru, saudaraku. Tidak selalu harus begitu. Nah, saudara, ini penting loh, sign ini. Saya kasih beberapa contoh, saudara sekalian. Kalau saudara ikuti program lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saudara sekalian, LACM itu sudah berdiri 17 tahun, saudara sekalian. Jadi dari pelayanan saya, Tuhan memberikan sign yang sederhana-sederhana, saudaraku. Saya menangkapnya gampang. Tidak usah sampai sulit seperti apa, saudaraku. Saya kasih contoh. 2014 ketika saya ada di Manado, membantu jemaat untuk urusan tanah. Waktu saya ketemu seorang hakim, rumahnya agak tinggi seperti di bukit, saudaraku. Waktu itu banjir bandang luar biasa. Waktu sampai di rumahnya, aku melihat ke seberang, saudaraku. Rumah-rumah yang di seberang kan agak nurun. Itu sudah habis di bawah air, saudaraku. Sudah tenggelam. Tinggal ujung rumah itu yang ada sengnya, hanya kelihatan banyak ujungnya. Saya pikir orang-orang kemana semua. Hati saya sangat terpengaruh. Saya bilang, Tuhan, pakai saya untuk menolong mereka. Itu sign, saudaraku. Saya tolong mereka dalam 3 tahun, saudara sekalian. Saya tolong mereka, saya berikan mereka makanan buat irigasi air. Kemudian on the spot, tempat mereka rumah itu saya kasih uang, beli kompor, beli baju, beli kasur untuk mereka tidur, saudara sekalian. Beli obat. Saya bantu mereka gereja yang sudah di bawah air banjir bandang, saya bangun kembali, saudara sekalian. Semua saya jalankan karena sign dari Tuhan sederhana sekali. Setelah 3 tahun semua selesai, saya buat khotbah KKR maraton di kota Manado dan sekitarnya. Udah selesai, saudaraku, saya datang ke Tomohon untuk melihat semua udah baik, saya mau pulang. Saya bilang sama Tuhan, saya mau pulang, Tuhan. Tapi you know what happened, saudaraku? Handphone saya, saudaraku, waktu saya pergi ke supermarket di kota Tomohon, handphone saya hilang. Saya coba lihat dari CCTV, orang yang ngomong, waktu Bapak masuk ke toilet, sama tas, sama handphone. Setelah keluar, ada tas, nggak ada handphone. Berarti handphone tertinggal di toilet. Dan diambil orang, saudaraku. Pakai satelit, bisa menemukan. Ternyata handphone itu ada sekitar 30 menit dari situ. Di daerah Tara-Tara namanya. Pergi saya ke situ jam 12 malam sama tim, saudaraku. Setelah sampai di sana, saudaraku, di daerah Tara-Tara itu, satelit itu membawa aku ke satu rumah. Anak gadis itu, saudaraku, anak gadis itu kerja di supermarket tersebut. Saya cari kepala kampung supaya jangan ribut. Setelah diketok pintunya, keluar mamanya. Bu, maaf ini HP saya hilang. Udah pakai satelit menemukan HP ada di rumah ini. Keluar anak gadisnya. Ibu, anak gadis ini kerja di supermarket. Iya, Pak. HP Bapak hilang jam berapa? HP saya hilang jam 7. Tapi saya udah pulang kerja jam 6, Pak. Bapaknya keluar. Papanya ngomong, Pak, kami tidak mencuri. Boleh dong Bapak cari, periksa rumah kami. Tapi anak gadis itu baik. Pak, sini saya coba cek lagi satelitnya. Waktu dicek, jalan lagi, saudaraku. 2 rumah berikutnya, ternyata HP saya ada di situ. Diambil oleh orang yang juga ke supermarket, saudaraku. Nah, kemudian selesai, tim saya ngomong, ini tadi rumah anak gadis ini sangat kasihan. Rumahnya kecil sekali, mereka tidur di tanah dengan plastik yang tipis. Benarkah? Besok saya datang, saya beliin kasur, saya beliin makanan, saya beliin beras, saudaraku. Saya bilang, Pak, saya akan bangun rumah Bapak. Jadi saudara ketika menyaksikan lembaga Anthony Ministry untuk menolong saudaraku, ada rumah di Tarik Rubu itu rumah pertama, rumah yang di Tara-Tara itu, saudaraku. Sayangnya sederhana, HP saya hilang. Tuhan ingin mengatakan, that is the house you should build. Itu rumah yang harus kamu bangun. Arah handphone ke situ, saudaraku. Itu sign buat saya. Setelah itu saya bangun 6 rumah lagi, rumah bedah, saudaraku. Saya bangun tidak dengan triplek, tapi dengan batu bata, jadi kuat, saudaraku. Bisa dipakai sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, itu sign sederhana sekali. Kemudian, kalau saudara ikuti program Setulus Hati, itu juga sederhana. Karena COVID, saya tidak bisa kemana-mana, saudaraku. Di rumah saya suka nonton YouTube.
saya nonton Animal Rescue. Ini khotbah praktikal, saudaraku ya. Saya nonton Animal Rescue, yaitu anjing, saudaraku. Anjing terlantar, anjing disiksa, anjing yang sakit, ditolong, divaksin, dikasih obat, dikasih makan. 3 bulan kemudian anjingnya udah sehat kembali. Matanya berbinar-binar, ekornya goyang-goyang, dia bisa lari ke sana kemari, jadi sehat kembali. Saya terharu lihatnya, saudaraku. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya suka binatang, tapi saya tidak ada waktu untuk binatang. Saya mau tolong orang, Tuhan. Tolong saya, Tuhan, pakai saya di tengah COVID ini. Banyak yang tidak bisa makan. Banyak yang tidak punya uang untuk makan. Muncullah program Setulus Hati. That is sign, saudaraku. Sederhana sekali. Saya tidak butuh ada halilintar dari atas. Tuhan Yesus turun. Nggak butuh, saudaraku. Saya bisa nangkap apa maksud Tuhan. Muncullah program Setulus Hati, ketemu Pak Thomas, Pak Noldi, Pak Robert, Ibu Ruth, Ibu Ingrid, akan menyusul orang-orang lain yang butuh kita tolong, saudaraku. That is sign. Sederhana, saudaraku. Saya berharap saudara dengarin khotbah ini baik-baik. Ini khotbah praktikal. Dan saudara pasti bergumul tentang hal ini. Tentang mencari pacar, pindah kerja, beli rumah, dalam hal apapun, saudaraku. Tuhan pasti kasih sign buat kita. Masalahnya, saudara bisa peka nggak untuk menangkap hal itu, saudaraku? Ini penting buat kita, saudara. Mungkin saat seperti ini, saudaraku, setiap jemaat lagi bergumul. Tentunya kita bergumul apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ayat tadi mengatakan, usahalah untuk mengenal kehendak Tuhan, apa yang benar, berkenan, dan yang sempurna. Kan demikian, saudaraku. Kita semua ingin seperti itu. Tapi pertanyaan adalah, mampu nggak dalam posisi wait ini, saudaraku, kita menemukan secara detail cara-cara untuk mengenal kehendak Tuhan. Itu penting, saudaraku. Poin 1, regresif, progresif. Poin kedua, sign. Harus ada tanda. Saudara melihat apa yang terjadi pada Musa, Tuhan kasih tanda. Semak belukar yang terbakar, belukar tidak terbakar tapi ada apinya, saudaraku. That is sign. Tuhan suruh tangannya masuk ke dalam, dikeluarin, saudaraku. Ada kusta, masuk, keluarin lagi, udah sembuh. Itu sign, saudaraku. Lihat itu Daud membunuh Goliat hanya dengan ketapel. That is sign, saudaraku. Jadi tanda-tanda itu bagi setiap kita ada. Sederhana sekali untuk kita nangkap. Bisa aja tanda itu lewat orang lain, lewat buku yang kita baca, lewat hati nurani kita, lewat mimpi. Banyak hal. Tuhan berkenan menyatakan, saudaraku. Masalahnya, kita peka nggak untuk menangkap hal demikian, saudara sekalian. Oke? Progresif, regresif, kemudian sign. Yang ketiga, saudaraku, Alkitab. Seperti kitab Yosua, ketika Yosua menggantikan Musa, Tuhan berkata, jangan lupa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka apa yang kamu kerja pasti akan berhasil. Jadi Alkitab itu menjadi suatu koridor, menjadi suatu mirror, cermin buat kita, saudaraku, waktu saudara mengenal kehendak Tuhan. Itu poin ketiga, saudaraku. Contohnya begini. Apa yang kamu lakukan, apa saja dalam pergumulan hidupmu, struggling itu, saudaraku, coba cocokkan ke dalam Alkitab. Alkitab ngomong seperti itu nggak, saudaraku? Sesuai dengan kitab suci nggak? Contoh, misal saudara mau dagang narkoba, yang nggak usah doa. Nggak usah cari di Alkitab, sudah pasti bukan, saudaraku. Jangan doa. Apalagi saudara mengatakan zaman sekarang susah, Pak, kerja. Pas di rumah bisa judi online. Saya cobalah, Pak. Untung sedikit setiap hari kan lumayan. Saudara jangan doa, jangan lihat Alkitab. Itu sudah pasti tidak seperti Alkitab katakan, saudaraku. Jadi semua tindakan you, poin ketiga, coba cek Alkitab sebagai koridor. Jikalau itu ada, saudaraku, you sudah aman dalam 3 poin, saudaraku. Perhatikan, saudara. Jadi life ini sangat menarik ketika kita bergumul mengenal kehendak Tuhan, saudara sekalian. Ada cara-caranya, ada cara-cara untuk mengertinya. Dalam posisi wait, kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Kehendaknya mau ke yes, kehendaknya mau ke no, tapi kita sudah mengerti detail. Itulah pergumulan rohani. Itu unik, saudaraku. Dan itu sangat menantang. Very challenging life untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Saudara mengerti hal ini? Sampai di sini saya berhenti sebentar. Coba saudara lihat kehidupan saudara. Baik kamu yang sedang mencari pacar, mana ya kehendak Tuhan? Saudara yang sedang menempuh sekolah pendeta, saya dipanggil jadi pendeta, enggak. Saudara yang mau beli properti, kehendak Tuhan atau bukan. Sekarang lagi sulit cari kerja, Tuhan, mana kehendak-Mu? Jadi perlu pahami dengan baik. Tuhan berkenan menyatakannya. Even di tengah COVID yang susah ini, Tuhan tetap bekerja, saudaraku. Hanya karena kita menjadi gelap mata, rohani kita tidak baik, kita tidak menangkap
Maksud Tuhan yang baik secara sederhana diberikan kepada kita itu special for you. Sign itu, Alkitab itu special for you. Special for you. Dengan cara yang mudah, sesuai kapasitas you untuk mengerti kebenaran, saudaraku. Iya, sign itu special for you. Only for you. Dengan cara-caranya Tuhan, saudara sekalian. Do you understand? Jadi saudaraku, waktu kita belajar firman hari seperti ini, kita perlu menyimak loh saudara. Mungkin selama ini you sulit sekali. Saya nggak tahu Pak, saya bingung Pak. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya udah doa, udah bergumul, udah tunggu lama Pak. Nggak ada kabar-kabar dari Tuhan. Makin lama makin pusing saya Pak. Dengarkan khotbah ini teliti, detail, step by step, saudara-saudara sekalian. Orang rohani adalah orang yang tekun, coba menggumuli dalam posisi wait, timing itu dalam menanti itu, coba memasuki area-area pergumulan seperti itu. Tetapi orang yang tidak rohani, dia nggak peduli. Saya nggak mau tahu Pak, pokoknya gua jalani, ngomongnya begitu. Saya nggak butuh Tuhan nunggu ini, nunggu itu, capek lah. Saya punya kapasitas, saya punya uang, saya punya koneksi, saya jalani apa yang saya mau. Rohani-rohani nantilah. Nah, itu bukan orang rohani, saudaraku. Itu orang arogan. Orang yang merasa dengan kemampuan diri sendiri, dia bisa menemukan jalan yang dia mau, saudaraku. Ujung-ujungnya nanti masuk dalam kesulitan. Ujung-ujungnya timbul penyesalan. Orang rohani adalah orang yang berusaha dalam hidupnya untuk menemukan kehendak Tuhan yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna, saudaraku. Itu loh hidup ini, saudaraku. Khotbah ini khotbah praktikal, tapi saudara harus praktekkan. Cukup 3 poin dulu, 2 poin berikutnya di seri berikutnya, saudaraku. Ya, progresif, regresif, sign, and Bible, saudaraku. 3 ini kalau saudara sudah boleh menggumul dan masuk ke dalamnya, arahnya sudah oke, saudaraku. Sudah oke. Persoalannya, masalahnya adalah pribadi masing-masing, saudara sekalian. Saya nggak tahu saudara sedang bergumul apa. Saya pun bergumul sekarang, saudaraku. Saya pun dalam posisi wait untuk menanti kehendak Tuhan dalam berbagai hal dalam hidup saya. Termasuk pelayanan saya, saudaraku. Pelayanan setulus hati, pelayanan lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, pelayanan khotbah seperti ini, menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Tentunya saya bergumul untuk wait, Tuhan mau saya kemana arahnya, saudara sekalian. Do you understand, saudaraku? Coba pelan-pelan menyimak khotbah hari ini. Saya ingin loh, saudaraku, di tengah kebingungan COVID seperti ini, di tengah hati gundah gulana, di tengah doa sudah lama, puasa pun udah sering, nangis pun udah, Alkitab pun sudah baca, nggak ngerti saya Pak, Tuhan maunya apa? You listen khotbah ini dengan teliti, saudaraku. You dengarin beberapa seri dari khotbah ini ketika aku mengenal kehendak Tuhan. Supaya engkau pahami, perjalanan rohanimu bisa diuraikan dengan baik. Ada setitik cahaya pencerahan dalam kerohanian untuk melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Saudara-saudara sekalian, penting ini, saudaraku. Ini adalah tema yang untuk melengkapi ketika Tuhan menjawab doa. Ketika aku mengenal Tuhan, ada suatu tema yang melengkapi ketika Tuhan menjawab doa, khusus di posisi wait. Itu sedang kita pelajari, saudaraku, sedang kita gumuli. Saudara perhatikan, baik jemaat yang ada di Indonesia, di Asia, di Malaysia, di Singapura, di Penang, di Taipei, Taiwan, saudaraku, saudara yang ada di Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Makassar. Saudara perhatikan baik. Mungkin saat-saat seperti engkau sedang bergumuran. Saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, di Jerman, di Amerika, di Melbourne, Sydney, Perth, saudaraku. Saudara sedang bergumul berat untuk mengerti gimana ini Tuhan. Saudara dengarin, khotbah hari ini bisa menjawab pergumulanmu, saudaraku. Khotbah hari ini bisa memberi kamu guidance untuk melihat cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara sekalian, ini khotbah yang praktikal, tapi saudara harus praktekkan dalam hidup saudara. Mengerti saudara mendengarnya? Semua orang bergumul, saudaraku. Tidak ada orang yang mendapat kehendak Tuhan begini. Tuhan, aku udah 1000% ini udah pasti kehendakmu, baru saya action. Gak ada orang seperti itu, saudaraku. Semua orang bergumul butuh time, butuh wait, saudaraku. Baik waitnya mau 2 hari, 2 jam, 2 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tetap posisi wait, saudaraku. Semua orang seperti itu. Makin lama makin jelas atau makin lama makin kabur. Akhirnya mencari bagian yang lain dalam hidup, menemukan kehendak Tuhan itu apa, saudaraku. Setiap orang bergumul, saudara-saudara sekalian. Musa pun sama. Musa butuh 80 tahun, saudaraku. Di kerajaan dia tidak mengerti.
Di padang gurun dia tidak mengerti. Sampai dia umur 80, ada semak belukar, ada sign, baru dia mengerti kehendak Tuhan itu apa dalam hidup dia. Begitu saudaraku, termasuk setiap kita di sini. Coba saudara pahami dengan baik, sehingga engkau tidak perlu kecil hati. Dalam perhubungan rohanimu ada cara Tuhan mengungkapkan, menyingkapkan untuk memberitahukan kita dengan cara sederhana, saudaraku. Nggak usah pakai cara-cara yang susah, nggak usah pakai cara-cara yang spektakuler. Hal-hal yang biasa saja, saudaraku. Tuhan itu berkenan menyatakan kepada kita secara sederhana, gampang kita mengerti, saudaraku. Do you understand? Mari jemaat kita berdoa sebentar. Mungkin hari ini engkau adalah jemaat yang sedang membawa mobil dalam perjalanan. Pergumulanmu berat sekali, nggak tahu harus buat apa. Kamu sedang mendengar doa khotbah ini, dengar baik-baik. Mungkin engkau jemaat yang sedang ada di rumah, lagi bergumul di kamar. Mungkin waktu itu di tempat negara ayu adalah malam. Saudara dengarin. Mungkin saudara adalah seorang ibu-ibu yang nggak tahu lagi harus buat apa di tengah COVID. Uang pun sudah habis, doa pun sudah. Tuhan, kau kehendaknya apa? Yuk dengar firman ini. Atau engkau dari keluarga yang kena penyakit karena COVID, sudah berdoa, nggak tahu Tuhan maunya apa. Kau dengar firman ini, saudaraku. Di tengah setiap pergumulan umat, setiap pergumulanmu, Tuhan ingin berbicara. Tuhan mau menyampaikan secara sederhana lewat firman hari ini, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan dengan baik dalam posisi wait terhadap setiap masalah yang kamu hadapi. Saudara menyimak khotbah hari ini, saudara yang ada di Amerika, di Los Angeles, di Melbourne, di Sydney, di Perth, pergumulanmu berat, tapi kau lihat Tuhan sedang berbicara. Saudara ada di Jakarta, di Surabaya, saudara di Medan, di Siantar, perhatikan firman hari ini. Di tengah dunia yang gundah gulana, dunia yang porak-poranda, firman Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja untuk meyakinkan umat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan hamba berdoa untuk setiap jemaat, mereka yang sedang bergumul berat Tuhan di tengah COVID seperti ini. Tolong mereka Tuhan, singkapkan kehendak-Mu dengan caramu sendiri Tuhan, dengan cara-cara yang sederhana yang mampu ditangkap oleh setiap jemaat dengan baik. Tuhan hamba berdoa kiranya Engkau meletakkan tangan-Mu di atas kepala mereka, memberi hikmat, membuat Christian worldview mereka kuat. Tangan-Mu meletakkan di hati mereka, membuat mereka punya intimasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Pengenalan kepada Engkau makin lama makin baik Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas doa hamba-Mu. Firman ini berbicara kepada mereka, mengajar mereka Tuhan untuk bergumul, menjalani hidup dalam struggle with God, supaya mereka menemukan jalan-jalan yang disediakan oleh Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin.